Nah, di dalam praktek yang mulia, rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia tentu pernah merasakan bagaimana mendapatkan gugatan gabungan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dan tentu ini menjadi polemik, karena ada yang berpandangan bahwa hal tersebut tidak boleh dipisahkan dan hal tersebut boleh digabungkan. Dalam konteks ini, bagaimana suatu perbuatan itu dikualifikasikan sebagai wan prestasi sekaligus PMA? Atau memang dua-duanya memang harus terpisah? Ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4, Jur PDT 2018 yang dalam hal ini putusan Mahkamah Agung nomor 1051K PDT 2014 dan putusan peninjauan kembali nomor 580 PK PDT 2015 yang dalam hal ini memutuskan bahwa kaidah hukumnya pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum. Menurut pandangan yang mulia, itu rasio desidendi penetapan pemutusan perjanjian itu secara sepihak perbuatan melawan hukum itu apa? Bukannya perjanjian itu ranahnya wan prestasi. Dalam rumusan gugatan itu, bagaimana sih sebenarnya agar posita dan petitum itu dapat berkesinambungan, baik antara gugatan yang disebut dengan wan prestasi dengan tuntutan PMH tadi. Apabila masyarakat itu menggabungkan fakta antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, lalu bagaimana sikap majelis hakim dalam menentukan pembuktian? Apakah majelis hakim di persidangan untuk dalam hal membantu beracaranya itu agar supaya lancar, dapat di situ memberikan petunjuk kepada para pihak baik penggugat dan tergugat, atau bagaimana teknisnya? Misalkan di dalam gugatan konvensi itu disebutkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wan prestasi. Namun pihak tergugat di dalam jawaban mengajukan rekonvensi yang menyatakan bahwa penggugat dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini menarik yang mulia. Bagaimana hakim melihat titik taut antara gugatan konvensi dan rekonvensi? Karena kan berdasarkan pasal 132. Di situ kan salah satu syarat rekonvensi itu harus ada pertautan antara gugatan kedua belah pihak. Itu bagaimana yang mulia? Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam kesempatan kali ini, sebagaimana kita ketahui dalam praktek bahwa salah satu isu krusial yang kerap menimbulkan tantangan dalam praktik perdata adalah penanganan perkara, penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan juga wan prestasi. Dalam episode bertajuk penggabungan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, Podium berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai prinsip, batasan, dan juga serta tata cara pemeriksaan penggabungan perkara tersebut. Dalam kegiatan podcast kali ini, telah hadir bersama kita Yang Mulia Hakim Agung Bapak Enid Hasanuddin, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Magister Hukum, yang dalam hal ini adalah Hakim Agung Kamar Perdata dan juga sebagai mantan Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung. Tentu melihat latar belakang beliau sangat mumpuni untuk bisa menjawab bagaimana pernyataan tantangan untuk menghadapi gugatan yang digabungkan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Bagaimana kabarnya Bapak? Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Banyak masukan dari internal maupun eksternal untuk membahas terkait dengan penggabungan gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam kegiatan ini tentu kita diharapkan dapat minta pandangan Bapak, khususnya untuk para yang mulia di daerah untuk menangani perkara tersebut. Pertama-tama mungkin kita akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya wan prestasi itu, Bapak. Terima kasih. Sebelum Bapak menjawab mengenai apa itu wan prestasi, sebetulnya ini kan tidak usah didefinisikan. Sudah banyak orang yang paham secara gradual apa itu wan prestasi dan apa perbuatan melawan hukum. Bapak kan mulai dengan statistikal.
di dalam peradilan, khususnya di Mahkamah Agung, di tingkat kasasi ataupun PK, rata-rata perbuatan melawan hukum itu 70% jumlah perkara. Sedangkan lawan prestasi kurang lebih 30%. Artinya apa? Dari jumlah itu maka perbuatan melawan hukum merupakan lahan yang paling besar. Sebagai prototipe ada di Mahkamah Agung, tentu ini berawal dari pengadilan. Ketika 70 berbanding 30 di Mahkamah Agung, tentu di tingkat PN pun akan sama, 70 berbanding 30. Nah, kalau tadi ditanyakan mengenai apa itu wan prestasi adalah pelanggaran terhadap prestasi. Karena tidak melakukan prestasi. Di pasal 1238, di sana sering orang mengatakan disebut sebagai pasal wan prestasi. Bukan. Sebetulnya di sana adalah pasal prestasi. Tapi ketika dia tidak melakukan, dinyatakan sebagai wan prestasi. Atau pemahamannya adalah wan prestasi adalah pengingkaran atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap apa yang dijanjikan. Tidak melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan tapi tidak sempurna, atau melakukan perbuatan itu tidak selesai misalnya. Itu dapat digolongkan sebagai tidak melakukan prestasi atau bahasa umumnya disebut dengan Wan prestasi. Berarti kalau misalkan kita dilihat di dasar hukumnya pasal 1234 sampai 1238 itu, pokok wan prestasi itu berarti bersumber dari perjanjian begitu ya Bapak ya? Betul. Ya, tadi belum disampaikan bahwa pokok persoalan wan prestasi itu berawal dari perjanjian. Sedangkan pokok persoalan daripada perbuatan melawan hukum ada bersumber daripada perbuatan melawan hukum pasal 1365. Jadi dua sisi yang kelihatannya berbeda begitu ya. Nah, di dalam praktek yang mulia, rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia tentu pernah merasakan bagaimana mendapatkan gugatan gabungan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dan tentu ini menjadi polemik, karena ada yang berpandangan bahwa hal tersebut tidak boleh dipisahkan dan hal tersebut boleh digabungkan. Dalam konteks ini, bagaimana suatu perbuatan itu dikualifikasikan sebagai wan prestasi sekaligus PMA? Atau memang dua-duanya memang harus terpisah? Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua klaster berbeda antara wan prestasi dengan PMH, dan ini sudah populer di hukum perdata ya. Persoalannya adalah apakah ini dalam praktek boleh digabungkan atau tidak. Kita lihat historinya. Dari beberapa putusan ya tahun-tahun yang lalu itu Mahkamah Agung atau putusan kasasi berpendapat bahwa antara kasasi dengan antara wan prestasi dengan PMH itu tidak boleh digabungkan dalam satu perkara. Karena apa? Karena dasar hukumnya berbeda. Dasar hukum wan prestasi termasuk di dalam tadi dari 1234 sampai seterusnya, sedangkan dasar hukum PMH adalah dari 1365 dan seterusnya. Jadi berdasari pada ketentuan yang berbeda. Yang kedua, bahwa prestasi didasarkan pada perjanjian yang dibuat antar para pihak, konsensual berdasarkan fakta sunt serpanda, sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan kepada perbuatan yang melanggar hukum yang tidak diperjanjikan, nanti menurut undang-undang. Jadi berdasarkan pada dua hal yang berbeda tersebut, maka awalnya ketika terjadi penggabungan itu gugatan yang menggabungkan seperti itu kemudian dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, perkembangan selanjutnya adalah pada tahun-tahun belakangan ini gugatan seperti itu tidak lagi menjadi dapat diterima. Ada putusan yang terbaru yang saya baca tahun 2023 atau 2022 lupa, bahwa ketika terjadi penggabungan gugatan antara prestasi dengan perbuatan hukum itu tidak perlu dinyatakan tidak diterima sepanjang bisa dibedakan. Sepanjang bisa dibedakan mana itu wan prestasi dan mana itu perbuatan melawan hukum. Jadi perkembangannya sekarang sudah seperti itu. Jadi kemudian diperkuat lagi dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 bahwa ketika dalilnya adalah wan prestasi, kemudian dia salah sebut, misalnya menyebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka itu bagi hakim tidak perlu dinyatakan dapat terima. Jadi perkembangannya seperti itu ketika terjadi penggabungan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum.
dalam satu gugatan. Baik, ini menarik sekali Yang Mulia. Tadi Yang Mulia menyinggung soal SEMA ya, SEMA nomor 1 tahun 2022 terkait dengan rumusan kamar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Nah, yang menarik adalah tadi kita sudah nyatakan bahwa wan prestasi berawal dari perjanjian. Kalau misalkan seperti itu klausulnya, maka ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4, Yur PDT 2018 yang dalam hal ini putusan Mahkamah Agung nomor 1051K PDT 2014 dan putusan peninjauan kembali nomor 580 PK PDT 2015 yang dalam hal ini memutuskan bahwa kaidah hukumnya pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum. Nah, menurut pandangan Yang Mulia, itu ratio decidendi penetapan pemutusan perjanjian itu secara sepihak perbuatan melawan hukum itu apa? Bukannya perjanjian itu ranahnya wan prestasi? Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi kembali kepada persoalan basic bahwa perjanjian secara umum dibuat atas kesepakatan, bukan fakta sunt serpanda. Kemudian ketika perjanjian itu berjalan, kemudian salah satu pihak memutuskan di tengah perjalanan, misalnya ada bulan ketiga, misalnya dia memutuskan untuk pemutusan perjanjian itu. Kenapa? Ratio decidendinya apa? Bahwa pemutusan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Karena apa? Karena ada resiko-resiko. Di sana ada etika tidak baik. Kemudian ada resiko bagi si pihak lawannya atau dari pihak kreditur bahwa harapan keuntungan yang akan diharapkan akan hilang. Kemudian juga dia sangat dirugikan dari sisi nama baik dan seterusnya. Oleh karena itu pemutusan hubungan perjanjian itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh lain misalnya ketika perjanjian sedang berlangsung dalam bentuk term, misalnya 1 tahun, utang piutang, misalnya yang tiap bulan harus membayar sejumlah uang. Kemudian bulan ketiga itu si debitur tidak membayar cicilannya. Bulan keempat tahu bahwa si debitur menjual mobilnya. Tapi kemudian hasil penjualan mobil tidak dibayarkan kepada si kreditur. Nah, dalam hal seperti ini pun dapat dikategorikan si debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena perbuatan melawan hukum itu kan bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang, tapi juga melanggar kepatutan, melanggar hak orang lain. Hak orang lain itu siapa? Hak orang lain itulah si kreditur, yang dia mestinya berhak untuk mendapatkan pembayaran, tapi kemudian setelah dia menjual asetnya itu dia tidak melakukan pembayaran. Jadi menurut Bapak hal tersebut dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi rasio decidendinya diambil dari tadi ya, adanya harusnya itu dia harus menaati perjanjian tersebut, tapi karena ada itikat buruk itu ya. Ya, betul. Oke ya. Nah, kemudian secara teoritis banyak beredar di buku-buku yang menyatakan bahwa wan prestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, atau dalam hal ini disebut genus spesifik. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan hal itu? Karena Bapak berada di dunia praktis ya, di praktek begitu. Jadi Bapak tidak melihat bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi merupakan berbentuk turunan atau genus dan spesies. Kalau menurut pandangan Bapak, hal tersebut adalah hal yang masing-masing berdiri sendiri begitu. Dari sisi praktis ya, dari sisi praktek karena tidak bisa menemukan atau belum bisa menemukan turunan secara spesifik seperti halnya bagaimana dalam teori tadi genus dan spesies begitu. Karena memang dalam praktiknya memang pasal yang dijadikan dasar gugatan itu berbeda. Mungkin itu ya praktiknya ya, pandangan praktiknya. Baik, selanjutnya itu mengapa penggabungan gugatan wan prestasi dengan PMA ini itu sampai dengan saat ini masih menjadi polemik. Padahal kan tadi Mahkamah Agung sudah menetapkan kebijakan hukumnya seperti ini. Mungkin bagaimana pandangan Bapak untuk bisa menengahi antara kedua pandangan itu? Saya pikir sekarang dengan adanya sama tadi dan sudah putusan yang terakhir tadi, menurut Bapak sih sekarang sudah saatnya atau kepada para pihak
sudah saatnya untuk dapat melakukan penggabungan itu. Jadi bukan hanya kepada para hakim untuk bisa menerima mazhab bahwa penggabungan itu bukan merupakan suatu dilarang. Tapi ini merupakan suatu efisiensi atau mungkin kalau bahasa undang-undangnya agar peradilan sangat cepat, sederhana, dan ringan begitu. Dengan digabungkannya perkara wan prestasi dengan perbuatan hukum maka bermanfaat, yaitu efektif dan efisien. Kemudian pertanyaan berikut pasti bagaimana caranya Pak? Sepanjang bisa dibedakan. Tadi dalam putusan yang Bapak sampaikan bisa dibedakan pada wan prestasi dan pada perbuatan melawan hukum. Nah, ini menarik juga Yang Mulia. Kalau kita berbicara soal rumusan gugatan. Nah, tentu kan di sini hakim tidak boleh mengomentari gugatan dari pihak penggugat, kan begitu? Ya. Namun dalam hal ini hakim dapat menilai, kan begitu ya Yang Mulia ya. Nah, sebenarnya dalam rumusan gugatan itu bagaimana sih sebenarnya agar posita dan petitum itu dapat berkesinambungan, baik antara gugatan yang disebut dengan wan prestasi dengan tuntutan PMH tadi. Oke. Jadi memang belum ada platform ataupun di hukum acara yang mengatur lebih detail tentang hal ini. Tapi kita lihat dalam praktek, kita analogikan antara konvensi dengan rekonvensi. Para hakim tentu paham. Gugatan rekonvensi dengan ada dua sisi yang berbeda dalam satu gugatan. Nah ini pun sama. Tadi Bapak ulangi berkali-kali supaya paham bahwa wan prestasi dengan PMH dapat diajukan dalam satu gugatan sepanjang bisa dibedakan antara keduanya. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah pertama uraikan dulu mengenai wan prestasi. Sebagai basicnya kan di situ. Asal asbabun nuzulnya adalah persoalannya ada soal pelanggaran terhadap perjanjian, bukan? Uraikan dulu mengenai wan prestasi. Di mana pelanggarannya? Nah baru yang kedua baru diuraikan mengenai perbuatan melawan hukum. Kemudian bagaimana penguraiannya untuk wan prestasi? Bagi wan prestasi uraian gugatannya adalah yang pertama uraikan mengenai dasar dari perjanjian awal. Kalau notaris sebut perjanjian notaris nomor berapa atau berapa. Kemudian yang kedua uraikan mengenai apa yang dilanggar. Tidak melakukan prestasi apa si tergugat itu. Kemudian yang ketiga, apakah sudah dinyatakan bersalah, lalai, atau belum? Dengan cara apa? Dengan cara somasi. Karena di ketentuannya bahwa untuk dinyatakan lalai seorang debitur harus dinyatakan dalam surat teguran atau surat apapun namanya. Tapi bahasa umumnya kita sebut dengan somasi. Nah, somasinya pun ada 1 kali, dengan 2 kali, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, penguraian petitum tentang gugatan ganti rugi. Untuk wan prestasi tidak boleh lari dari apa yang diperjanjikan, yaitu adanya ganti rugi mengenai biaya, kemudian keuntungan yang akan diperoleh, kemudian ongkos-ongkos dan seterusnya. Dan tidak boleh ada gugatan tuntutan imaterial, karena dalam wan prestasi semua sudah terukur, semua sudah diperjanjikan, kecuali kalau dalam perjanjian tidak dimintakan bunga misalnya, dan kemudian mau dimintakan bunga boleh, yang disebut dengan bunga moratorium. Dasar di pasal 1250. Nah, kemudian bagaimana penguraian dalam ketika menguraikan posita gugatan perbuatan melawan hukum? Tentu harus diuraikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai ada di pasal 1365 itu, yaitu adanya perbuatan seperti apa diuraikan, kemudian melanggar hukum seperti apa, kemudian malah menimbulkan ganti rugi, kerugian seperti apa, kerugian material seperti apa, kalau ada kerugian yang material seperti apa, dan kemudian yang terakhir diuraikan mengenai adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu. Jadi penguraian perbuatan posita pengelolaan perbuatan seperti itu. Dalam petitum seperti apa? Dalam petitumnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan dalam petitum wan prestasi. Akan tetapi di sana dapat ditambahkan dengan petitum imaterial kalau mau diajukan gugatan. Jadi dengan demikian, atau ada juga yang mengerumuskan secara primer subsidiar. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa belum ada ketentuan baku mengenai bagaimana cara pengajuan gugatan gabungan seperti ini. Ada juga yang mengajukan gugatan dengan primer subsidiar. Primernya prestasi, subsidiarnya perbuatan melawan hukum.
Jadi demikian uraian posita surat gugatan ketika gabungan antara WPSC dengan PMK. Kemudian bagaimana cara pertimbangan putusan? Ya tentu mengikuti gugatan, bukan? Karena dasar daripada putusan adalah gugatan tersebut. Gugatan. Baik, Yang Mulia, ini sangat menarik, semakin dalam pembahasannya ini tentu kita akan semakin teknis, Yang Mulia. Nah, berkaitan dengan tetap perumusan dalam gugatan ini. Penggabungan Wan Prestasi dengan PMH tentu itu menimbulkan konsekuensi bagi penggugat adalah merangkai fakta-fakta di dalam gugatan. Dalam hal ini dalam fundamentum petendi atau dalam posita. Nah, kalau pihak penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan Wan Prestasi, itu tadi Yang Mulia menyinggung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, bagi hakim, apakah secara ex officio hakim ini, kalau misalkan ternyata gabungannya itu tidak ada pembeda, apakah dapat langsung dinyatakan tidak dapat diterima? Ataukah hakim harus tetap memeriksa dan melihat tadi ada kausalitas antara fundamentum petendi dengan petitum? Ya. Seperti apa itu, bagaimana teknisnya? Begini, jadi ketika secara formal hakim tidak bisa membedakan antara prestasi dan perbuatan hukum, tentu harusnya tidak dapat diterima. Oleh karena si penggugat itu tidak bisa membedakan mana prestasi dan mana perbuatan melawan hukum. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahayanya begini. Jangan sampai itu merupakan satu pretensi yang praktek yang tidak baik begitu. Contoh misalnya, dalam bahan prestasi dia meminta tuntutan sejumlah uang. Tapi kemudian dia meminta juga tuntutan imaterial. Nah, seperti itu contohnya. Kan itu tidak pada tempatnya begitu. Karena gugatan Wan Prestasi itu tidak boleh menuntut tuntutan imaterial. Walaupun sebetulnya itu bisa ditolak toh dalam putusan hakim untuk tuntutan imaterial. Jadi hal seperti itu menurut Bapak harus ada kejelasan, harus bisa menjelaskan antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum supaya tidak terjadi kesesatan berpikir begitu bagi kita semua. Baik, kemudian kita akan masuk ke sesi pembuktian, Yang Mulia. Dan tentu di dalam perkara perdata kan dikenal dengan asas pembuktian, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Ya. Nah, apabila ada suatu masyarakat pencari keadilan yang menggabungkan, karena masyarakat kan tidak semua memiliki latar belakang hukum, dan tidak semua masyarakat mampu untuk didampingi oleh kuasa, dalam hal ini advokat. Nah, apabila masyarakat itu menggabungkan fakta antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum, lalu bagaimana sikap majelis hakim dalam menentukan pembuktian? Apakah majelis hakim di persidangan untuk dalam hal membantu beracaranya itu agar supaya lancar, dapat di situ memberikan petunjuk kepada para pihak baik penggugat dan tergugat, atau bagaimana teknisnya? Oke, terima kasih. Soal pembuktian intinya sama saja dengan pembuktian lain, dengan syarat-syarat pembuktian atau teori-teori pembuktian pada umumnya. Hanya saja secara konseptual pembuktian dalam Wan Prestasi itu lebih mudah daripada perbuatan melawan hukum. Artinya begini, tadi sudah disinggung sedikit bahwa pembuktian dalam Wan Prestasi itu hanya dibuktikan dengan akta, kemudian apa yang dilanggarnya, kemudian kerugiannya berupa apa. Simple. Sudah gitu baru tugas tergugat yang harus membuktikan sebaliknya. Itu agak berat. Artinya begini, katakanlah si tergugat berdalil bahwa terjadi force majeure atau terjadi misalnya akibat dari satu keadaan tertentu berupa seperti adanya COVID dan lain-lain, sehingga dia tidak dapat melakukan atau ada hardship di sana, sehingga dia tidak dapat melakukan prestasinya. Jadi pembuktian yang lebih berat adalah ada pada si tergugat. Kalau memang dia berdalil bahwa dia melakukan Wan Prestasi itu akibat adanya force majeure atau ada keadaan kahar. Nah, sedangkan pembuktian dalam fase kedua atau dalam sesi kedua itu tentang perbuatan melawan hukum, ini bagi si penggugat lebih berat. Lebih beratnya apa? Dia harus konteksnya harus membuktikan tentang adanya perbuatan
yang melawan hukumnya apa sih? Kemudian yang kedua, merugikan, apa kerugian berbentuk apa, kerugian yang diderita akibatnya perbuatan si lawan itu. Kemudian yang unsur keempat itu harus dibuktikan, termasuk kausalitas antara kerugian yang dia derita dengan perbuatan yang dilakukan oleh si tergugat. Jadi secara umum bahwa untuk pembuktian sama saja, hanya saja secara konseptual gugatan melawan hukum, gugatan dalam konteks kompensasi itu lebih mudah daripada pembuktian dalam perbuatan melawan hukum. Nah persoalannya sekarang, jadi ada opsi bagi si penggugat, apakah dia akan tetap dua-duanya diajukan secara bersama-sama atau dilakukan splitting. Itu merupakan pilihan. Tapi lagi-lagi itu kan sepenuhnya tergantung daripada penggugat ya. Artinya pertanyaan tadi bagaimana proses pembuktiannya sama saja, tapi konseptual pembuktian seperti itu. Ketika pembuktian dalam perbuatan melawan hukum tentu akan lebih berat bagi si penggugat. Gitu. Oke, baik. Nah selanjutnya berkaitan dengan tugas hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Kalau di dalam gugatan itu ternyata hakim mendapatkan, oh ternyata ada penggabungan nih antara wan prestasi dengan PMH. Apakah di dalam pertimbangan hukumnya hakim itu dapat dia menentukan bahwa ini adalah perbuatan wan prestasi, maka harus diputus berdasarkan ketentuan dengan wan prestasi, atau sebaliknya, ini perbuatan melawan hukum. Jadi harus diputus berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Apakah hakim memiliki kewenangan untuk itu? Sesuai dengan prinsip ius curia novit. Secara naluriah kan hakim akan mempertimbangkan semua petitum. Kan konteksnya itu. Hakim wajib malah hukumnya untuk mempertimbangkan semua petitum. Jadi harus ikut saja alur petitum dari si penggugat. Kalau memang di dalam gugatan itu ada pemisahan antara wan prestasi dengan perbuatan hukum, ya ikuti arus dari petitum mereka. Karena kan semua poin petitum itu harus dipertimbangkan oleh hakim. Bukan soal ius curia novit. Kalau ius curia novit secara umum hakim dianggap tahu hukum untuk semua hal begitu ya. Tapi konteksnya ini ada kewajiban yuridis bagi si hakim itu untuk mempertimbangkan seluruh petitum, apakah itu wan prestasi ataukah itu perbuatan melakukan. Mungkin hanya saja harus diberi tanda, perlu diberi tanda dalam putusannya begitu. Nah itu mungkin akan lebih bagus kalau diberikan tanda. Oh ini dalam konteks wan prestasi seperti ini sampai ke petitum. Kemudian dalam konteks perbuatan hukum pertimbangan seperti ini. Diberi tanda saja, tidak otomatis kan dia akan naluriah akan mempertimbangkan kedua-duanya begitu. Dan biar lebih memudahkan yang mulia ya. Ya, untuk memudahkan dalam orang membaca aja mungkin akan betul. Karena kan ya masyarakat juga kan melihat putusan pengadilan yang halamannya jumlahnya 50 ke atas saja sudah bosan. Iya, betul. Kan begitu ya yang mulia ya. Nah, kemudian sebelum dari SEMA nomor 1 tahun 2022, tentu kita melihat ada dua jurisprudensi yang berlainan terkait dengan penggabungan PMH dan wan prestasi. Mungkin saya bacakan di sini ada pertama putusan MA tahun 1984 nomor 1875. Nah, ini ditegaskan bahwa penggabungan PMH dan wan prestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri. Di samping itu, ada putusan MA juga tahun 1985 itu nomor 2686 yang menyatakan bahwa dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa yang sebenarnya adalah wan prestasi. Nah, gugatan tidak obskur libel. Nah, karena hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan itu dianggap wan prestasi. Nah, pertanyaannya ya secara mendasar, bagaimana sebenarnya sikap MA untuk menentukan jurisprudensi yang bisa dipakai ini atau yang tidak ini? Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan putusan yang awal seperti yang tadi diceritakan tahun 2000 berapa itu harus dipisahkan antara wan prestasi dengan PMH itu kan karena ada punya alasan. Semua pertimbangan putusan itu punya argumen dan rasio desideri masing-masing. Ketika yang awal tadi
itu berdasarkan kepada ada dua sumber hukum yang berbeda antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam putusan yang terakhir itu sudah diambil alih atau menjadi rumusan kamar bahwa walaupun rumusannya adalah rumusan positanya adalah wan prestasi, tapi kemudian dilabeling dengan perbuatan hukum, maka menurut putusan yang terakhir itu tidak menjadikan putusan itu tidak dapat diterima. Dan itu sudah diambil alih menjadi SEMA tadi, SEMA nomor 1 tahun 2022. Dia hanya proses pelabelan saja. Karena mungkin ketika kurang paham daripada penggugat yang mungkin tidak menggunakan penasihat hukum dan sebagainya. Jadi ini cukup bukan berarti bertolak belakang, tidak. Kondisinya dan konteksnya kedua case itu berbeda. Yang kedua tadi lebih kepada labeling penyebutan istilah saja begitu. Ini juga penting nih untuk para praktisi karena jangan sampai nanti memakan kaidah hukum mentah-mentah kan begitu ya, yang mulia ya. Betul. Karena kita harus melihat case by case seperti itu yang mulia tekankan ya, seperti itu. Karena setiap case kan memiliki keunikan dan fakta hukum tersendiri ya. Nah, kita masuk ke dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 yang mulia tentang rumusan Kamar Perdata tahun 2022 ini. Di situ disebutkan posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat. Tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur. Nah, ini kan isinya sebagaimana putusan MA yang terakhir tadi. Apa sih sebenarnya yang mendasari MA ini untuk mengambil jurisprudensi itu agar ditetapkan dalam hasil rumusan kamar? Tahun 2022 ya. Mungkin didasarkan kepada banyaknya praktek, banyaknya kasus-kasus yang muncul di tingkat kasasi akibat daripada salah label tadi. Kami tidak tahu pasti apakah berbasis kepada jumlah perkara yang jumlah perkara dalam bentuk berapa banyak begitu. Tapi dalam praktek ketika saya menjadi panmul perdata, banyak sekali orang yang melakukan penggabungan seperti itu dan salah sebut. Mungkin akibat dari hal tersebut maka muncullah kesepakatan kamar itu dirumuskan dalam satu rumusan yang disebutkan tadi. Karena apa? Karena hampir setiap penggabungan atau hampir dalam setiap gugatan yang bersifat prestasi pasti ada eksepsi. Pasti lawannya melakukan eksepsi. Eksepsinya sudah pasti bahwa ini tidak bisa digabungkan antara manusia dengan PMA. Atau ketika dia tidak menyebutkan PMA juga tetap saja dia akan dilakukan eksepsi bahwa dalil penggugat sebetulnya itu bukan One Piece tapi PMA dan seterusnya. Dan untuk itu maka untuk menghindari adanya putusan yang saling tumpang tindih antara majelis satu dengan yang lain, maka dirumuskanlah sebat tadi supaya ada kesatuan hukum khususnya bagi kita ya di hakim peradilan. Ya, intinya untuk tadi menyatukan persepsi ya yang mulia ya, makanya dikuatkan di dalam SEMA begitu ya. Nah, selanjutnya begini yang mulia. Kalau misalkan di SEMA ini ada ketentuan huruf B-nya, kan tadi huruf A. Huruf B-nya itu sebagaimana tadi yang mulia sampaikan, apabila dikabulkan gugatannya tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka petitum pembayaran ganti rugi imaterial dan atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut. Itu isi dari poin B rumusan Kamar Perdata SEMA tersebut. Nah, pertanyaannya ini agak sedikit masuk ke dalam pembuktian. Artinya begini, jika majelis hakim harus menolak petitum tersebut, lalu bagaimana jika pihak penggugat itu berhasil membuktikan? Bukannya di dalam pembuktian itu siapa yang membuktikan dia harus dikabulkan? Terima kasih. Jadi intinya adalah karena di sini ada perbedaan, tadi sudah di awal sudah diceritakan bahwa kenapa harus dipisahkan antara gugatan One Piece dengan PMH. Kemudian juga harus dibedakan mengenai rumusan tuntutan ganti ruginya. Di awal sudah saya katakan bahwa dalam konteks One Piece itu tidak dibenarkan dari tuntutan imaterial, kecuali ada di situ.
ada pasalnya di ketentuan pasal, lupa pasalnya, kecuali kalau perjanjian itu dilakukan atas dasar tipu muslihat. Oh, syaratnya di situ. Ada tipu muslihat. Kalau ada tipu muslihat dalam perjanjian itu dan kemudian menimbulkan kerugian bagi si penggugat, maka dapat dituntut gugatan imaterial. Jadi kembali pada persoalan tadi, persoalan kenapa dirumuskan seperti itu, ya karena kembali kepada persyaratan awal bahwa tuntutan imaterial itu hanya ada di ranah perbuatan melawan hukum, bukan ada di konsep awalnya, konsep tidak berada pada ranah prestasi. Apabila perkara ini misalkan di dalam gugatan konvensi itu disebutkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wan prestasi. Namun pihak tergugat di dalam jawaban mengajukan rekonvensi yang menyatakan bahwa penggugat dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini menarik Yang Mulia. Bagaimana hakim melihat titik taut antara gugatan konvensi dan rekonvensi? Karena kan berdasarkan pasal 132. Di situ kan salah satu syarat rekonvensi itu harus ada pertautan antara gugatan kedua belah pihak. Itu bagaimana Yang Mulia? Ya, itu secara umum sih dikembalikan pada kewajiban hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan semua, baik itu konvensi ataupun rekonvensi. Tidak bisa dijawab secara general, bukan secara generate, artinya case by case. Jadi kalau memang bisa dibuktikan dua-duanya, kenapa tidak begitu? Dari sisi konvensinya penggugat berdalil pada prestasi, di sisi lain si penggugat rekonvensi berdalil pada perbuatan melawan hukum. Jadi Bapak tidak bisa memberikan satu justifikasi yang mendetail. Intinya adalah bahwa semua dapat terjadi. Tapi itu berbasis kepada ya kasuistis begitu. Kasuistis ya. Nah, kemudian begini Yang Mulia. Di dalam wan prestasi tentu tadi Yang Mulia menekankan kepada dasarnya perjanjian. Dan tentu di dalam KUH Perdata juga disebutkan di situ kalau perjanjian atau prestasi tersebut tidak dipenuhi atau keliru atau terlambat, maka segala kerugian atau keuntungan yang diharapkan itu dapat dituntut oleh si pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Ya. Nah, kalau seperti itu, jika dikaitkan dengan konteks kerugian di dalam PMH, itu bagaimana Yang Mulia? Apakah di dalam PMH itu bisa seseorang itu mengajukan gugatan kerugian untuk keuntungan yang diharapkan? Tuntutan dalam PMH dapat saja dituntut mengenai keuntungan yang diharapkan. Atau mungkin lebih kepada imaterial. Nah, berbicara mengenai tuntutan imaterial, kalau nggak salah di 1370 dan seterusnya, ada 3 hal untuk tuntutan imaterial bisa diajukan. Yang pertama menyangkut masalah nyawa. Yang kedua tentang misalnya tentang pengobatan atau tentang seseorang misalnya yang tadinya pekerjaannya tukang beca dengan mengayuh dengan kaki, kemudian karena ketabrak maka dia tidak bisa mencari nafkah lagi, nah dapat mengajukan tuntutan imaterial. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran nama baik. Jadi 3 hal itu yang dapat dituntut dalam konteks gugatan imaterial, dalam konteks perbuatan melawan hukum. Yang berkaitan dengan kerugian yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan. Ya. Namun gugatannya ternyata perbuatan melawan hukum. Betul. Menurut Bapak sih bisa saja dalam kondisi 3 hal tadi. Mungkin lebih kepada kualifikasinya termasuk dalam kualifikasi tuntutan imaterial. Imaterialnya ya, gitu ya. Nah, kemudian dasar dari penggabungan gugatan yang menyatakan itu bukan obscure libel adalah SEMA nomor 1 tahun 2022. Nah, apakah ada sumber rujukan lain atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan pembolehan digabungkannya gugatan wan prestasi dengan PMH? Oke. Sepanjang yang Bapak tahu itu belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang penggabungan ini begitu. Dan ini lebih kepada the best practice, kepada praktek terbaik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang Bapak tahu tadi regulasi cuma diatur dalam SEMA nomor 1 2022. Di SEMA itu diatur juga tadi ya terkait dengan
bahwa apabila perbuatan melawan hukum, namun ternyata di situ ada wan prestasi, tidak menyebabkan gugatan itu menjadi obskur. Ya, artinya secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa penggabungan gugatan wan prestasi dengan perbuatan itu dapat dilakukan. Baik, kalau begitu mungkin terakhir sebagai penutup Yang Mulia. Nah, apa pesan utama dari Yang Mulia kepada seluruh jajaran rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani perkara gugatan perdata, baik itu wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum? Terima kasih. Intinya adalah bagi kita semua sebagai hakim, ya bukan hanya integritas moral yang diperlukan, tapi juga diperlukan integritas pengetahuan. Jadi pengetahuan yang terintegrated dalam semua hal, maka ini sangat diperlukan untuk dunia dalam praktek. Terlebih khusus pemahaman mengenai wan prestasi dan perbuatan hukum harus juga dipahami secara mendalam dan komprehensif oleh teman-teman, sehingga perkara itu tidak bolak-balik tidak bolak-balik dan kasihan mereka rugi waktu, rugi tenaga dan rugi biaya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua yang mendengar podcast ini mudah-mudahan lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana penggabungan wan prestasi dengan perbuatan hukum tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, sangat super sekali tadi Yang Mulia sudah menyatakan bahwa memang di Mahkamah Agung ini ada SEMA nomor 1 tahun 2022 yang itu bisa dijadikan rujukan oleh para hakim di daerah untuk dapat mengadili perkara penggabungan wan prestasi dengan PMH. Dan juga tadi Yang Mulia memberikan pesan bahwa integritas moral juga harus dibarengi dengan integritas pengetahuan. Jadi untuk dapat kita menangani perkara itu dengan baik, maka tentu kita harus memperbanyak pengetahuan dengan tetap menjaga integritas moral. Seperti itu kurang lebih Yang Mulia. Mungkin terakhir ada lagi yang mau disampaikan pesan-kesan untuk rekan-rekan Sobat Podium di seluruh Indonesia. Bekerja dengan hati, bekerja dengan sepenuh hati, dan bekerjalah dengan hati-hati. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Bekerja dengan hati, bekerja sepenuh hati, dan bekerja dengan hati-hati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Tentu dengan adanya podcast kali ini diharapkan ke depannya dalam perkara penggabungan antara wan prestasi dengan PMH dapat ditangani dengan lebih berhati-hati dan tetap berpedoman pada SEMA nomor 1 tahun 2022. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sebelum mengakhiri, mungkin saya ingin berpantun dulu Yang Mulia. Silahkan. Ke pasar beli beras. Cakep. Jangan lupa membeli jagung. Cakep. Mari kita jaga integritas demi Cakep. mewujudkan Mahkamah Agung jadi badan peradilan Indonesia yang agung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.